Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya, sehingga kita semua bisa mengikuti pembelajaran IPA pada pertemuan hari ini. Oke, di pertemuan kali ini kembali lagi dengan Bu Meli ya. Kita akan membahas atau melanjutkan bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum memulai pembelajaran, kalian siapkan dulu terlebih dahulu untuk buku tulis kalian, kemudian buku latihan dan juga alat tulis kalian. Tidak bosan-bosan ya, Ibu selalu memberikan himbauan kepada kalian, khususnya untuk menjadi pengingat bahwa kita sekarang sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Jadi kalian tetap harus menjalankan kegiatan kalian sehari-hari sesuai dengan protokol kesehatan yang ada ya. Stay clean, stay at home ya. Tidak perlu kalian bermain atau kemana-mana ya, kalau misalkan itu tidak penting ya. Jadi tetap di rumah saja. Kemudian yang lebih penting adalah kalian tetap menjaga jarak satu sama lain ya. Kalau kemana-mana harus memakai masker ya. Dilindungi diri kalian sendiri supaya kita sama-sama menekan angka positif penyebaran COVID-19 ini ya. Oke, balik lagi ke pembelajaran kali ini ya. Sebelumnya ya, pembelajaran sebelumnya itu sudah disampaikan oleh Bu Rita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja ya? Ada 8 yang disebutkan Bu Rita. Antara lain ada bernafas ya, makhluk hidup itu pasti bernafas. Kemudian bergerak ya, memiliki alat gerak. Kemudian tumbuh dan berkembang. Kemudian berkembang biak atau melanjutkan keturunan. Terus ada memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang ya. Terus menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi, dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Nah, yang akan kita pelajari atau kita lanjutkan pada hari ini yaitu tentang pengklasifikasian makhluk hidup itu sendiri ya. Kalau ciri-cirinya sudah kemarin, sekarang klasifikasi makhluk hidup itu sendiri. Indikatornya ada indikator 3.2.11 yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Tujuannya jelas, yaitu agar peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Oke, sebelumnya apa sih klasifikasi itu sendiri ya? Kalian pernah dengar nggak istilah klasifikasi itu apa ya? Sebenarnya kegiatan klasifikasi ini sudah banyak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika kalian mengunjungi pasar, pernah nggak kalian mengunjungi pasar atau swalayan ya? Biasanya benda-benda yang dijual di pasar itu akan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya ya. Ada kelompok sayuran, kelompok buah-buahan, atau kelompok barang kebutuhan pokok ya. Nah, kalian tahu kan, misalkan kalau di pasar ada kelompok buah-buahan, jeruk akan dikelompokkan dengan sejenisnya gitu ya. Jadi klasifikasi secara lebih khusus itu didefinisikan sebagai suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan cirinya ya. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tempat tinggal atau alat geraknya itu dinamakan dengan klasifikasi ya. Nah, ini ada contohnya, misalkan ya, ada kelompok hewan herbivora, karnivora, omnivora. Nah, mereka ini dikelompokkan berdasarkan apa? Ini dikelompokkan berdasarkan makanannya ya. Herbivora itu adalah pemakan rumput, tumbuh-tumbuhan hijau. Contohnya ada kelinci, kambing ya, sapi. Kemudian ada karnivora. Karnivora itu adalah hewan yang memakan daging. Contohnya ada harimau, terus ada lagi macan ya. Kemudian ada omnivora. Omnivora itu adalah hewan yang memakan segalanya.
Itu ada contohnya, ada panda, kemudian ada lagi kucing ya. Nah, ini contohnya, ini klasifikasi pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian yang sebelahnya itu ada pengelompokan. Nah, yang Ibu bilang tadi, kalau kalian ke pasar tuh ada pengelompokan, misalkan itu cabai. Terus ada pengelompokan buah pisang. Ya, ada pengelompokan mentimun ya. Itu kan biasanya kalau di pasar itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya ya, berdasarkan jenisnya. Kemudian ada lagi tuh di sebuah almari ya, kalian lihat itu ada kelompok sepatu ya, ada kelompok parfum, ada kelompok lagi apa, baju lengan panjang misalkan ya, ada kelompok kaos-kaos misalkan. Itu dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya tersendiri, berdasarkan jenisnya. Nah, tujuannya itu untuk apa ya? Tujuannya sendiri ya tentu saja untuk mempermudah dalam mempelajari, mempermudah dalam mengingat ya. Nah, kalau kalian ketahui ya, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi ini dinamakan dengan taksonomi ya. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Nah, pelopor dari taksonomi sendiri itu adalah bernama Carolus Linnaeus ya. Carolus Linnaeus ya. Berkat jasanya, beliau dijuluki sebagai bapak taksonomi. Nah, dan cara klasifikasi yang dibuatnya itu tetap bisa digunakan sampai dengan sekarang. Ya. Nah, kemudian sejarah pengelompokan makhluk hidup itu, ya, perkembangan sistem klasifikasi. Pada awalnya, makhluk hidup itu dibedakan hanya menjadi 2 kingdom. Yaitu ada kingdom tumbuhan atau plantae dan kingdom hewan atau animalia ya. Semua makhluk hidup itu yang mempunyai dinding sel dan dapat berfotosintesis atau memproduksi makanannya sendiri ya, itu dikelompokkan atau merupakan kingdom tumbuhan atau kingdom plantae. Sementara itu, semua makhluk hidup yang mampu berpindah tempat merupakan kingdom hewan. Semua makhluk hidup yang dapat berfotosintesis itu adalah plantae. Kemudian semua makhluk hidup yang dapat berpindah tempat atau mempunyai alat gerak itu dinamakan atau masuk ke dalam kingdom hewan ya. Kemudian pada sistem klasifikasi ini jamur dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan pada saat itu. Kemudian seiring berjalannya waktu diketahui ternyata jamur itu tidak berklorofil ya, tidak mempunyai pigmen warna hijau dan dinding selnya mengandung kitin. Karena dia tidak berklorofil, jadi dia tidak bisa berfotosintesis atau memproduksi makanannya sendiri. Oleh karena itu, jamur dipisahkan menjadi kingdom tersendiri ya. Jamur itu tidak masuk ke dalam tumbuhan lagi. Akhirnya jamur punya kingdom sendiri, yaitu namanya kingdom fungi atau jamur ya. Nah, makanya kemudian kingdomnya dibagi menjadi 3, ada plantae, animalia, dan juga ada fungi. Kemudian setelah berjalannya waktu lagi ya, ternyata diketahui ada makhluk hidup protista atau tidak memiliki membran inti. Nah, maka ada lagi nih, sejarahnya ada lagi, terbentuk kingdom baru, yaitu dikelompokkan menjadi kingdom tersendiri, yaitu kingdom Monera. Nah, setelah ada kingdom plantae, animalia pertamanya, kemudian tambah lagi kingdom fungi, sekarang menjadi 4 kingdom, yaitu kingdom Monera. Nah, setelah ada kingdom Monera, kemudian ada seorang ilmuwan bernama Robert H. Whittaker. Dia menyempurnakan klasifikasi 4 kingdom dengan mempertimbangkan tingkat makhluk hidup, sel, dan jenis nutrisi, sehingga dikemukakanlah bahwa sistem 5 kingdom itu yang berlaku sampai sekarang, yaitu terdiri atas kingdom plantae, animalia,
Fungi, Monera, dan Protista. Jadi sistem kingdom yang dipakai yaitu ada 5 ya. Sistem 5 kingdom yaitu Plantae, Animalia, Fungi, Monera, dan Protista. Plantae itu apa tadi? Plantae itu adalah kelompok atau kingdom dari tumbuhan. Kemudian Animalia adalah kingdom dari hewan. Fungi itu apa tadi? Kingdom jamur ya. Monera adalah makhluk yang tidak memiliki membran inti. Kemudian ada Protista ya. Itu adalah sistem 5 kingdomnya. Nah, ini dia tadi ya penemu dari sistem 5 kingdom, yaitu R.H. Whittaker. R-nya itu Robert H. Whittaker ya. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, bahwa tujuan dari klasifikasi yang pertama yaitu mempermudah dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Ya, jadi dengan adanya klasifikasi, adanya pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentunya, itu membuat kita jadi lebih mudah dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri dan persamaannya. Jadi nanti makhluk hidup yang satu dengan yang lain akan dikelompokkan berdasarkan ciri dan persamaannya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah untuk mengetahui hubungan kekerabatan dari makhluk hidup itu sendiri ya. Oke, tadi Ibu udah jelaskan bahwa klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri ya. Kesamaan ciri, tujuannya ada 3, kalian harus ingat. Nah ini tadi ya sistem 5 kingdom. Ada Plantae. Plantae apa? Plantae itu adalah kingdom tumbuhan, Animalia atau hewan, kemudian ada Monera, fungi atau jamur, dan ada Protista. Plantae itu nanti akan ada akan ada Bryophyta, akan ada Pteridophyta, akan ada Spermatophyta. Kemudian fungi atau jamur atau di sini disebut Mycota, itu ada Ascomycota, ada Basidiomycota ya, ada Citrinodimycota, ada Zygomycota. Kemudian ada protozoa atau Protista, nanti ada protozoa atau amoeba, ada alga atau Phaeophyta ya. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Ini pengenalan dulu ya. Kemudian kalau Monera nanti ada bakteri ya, ada Escherichia coli, kemudian ada alga biru ya. Kemudian di Animalia sendiri nanti ada Porifera, Colenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda ya, Echinodermata. Kemudian ada Chordata ya. Nanti itu akan kita bahas satu-satu. Nah, yang kalian perlu ketahui terlebih dahulu nih di sini yaitu tentang tingkatan takson yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus ya. Carolus Linnaeus. Nah, di sini ada tingkatannya dari yang teratas sampai yang terendah, dari yang terbesar sampai yang terkecil ya. Itu ada yang pertama kingdom atau kerajaan. Kemudian ada phylum atau divisi. Kemudian ada kelas, ada ordo atau bangsa, ada famili atau suku, ada genus atau marga, dan ada spesies atau jenisnya ya. Nanti kalian bisa singkat dengan singkatan ini: raja di kampung orang suka gendut semua ya. Raja, R-nya untuk kerajaan atau kingdom, D-nya untuk divisi, kampung, K-nya untuk kelas, orang, O-nya untuk ordo, suka, S-nya untuk suku. Kemudian ada gendut ya, G-nya untuk genus. Ada semua,
S-nya untuk spesies ya. Jadi ini nanti kalian harus hafal, harus tahu betul tentang urutan takson ini, dari yang paling atas, dari yang paling besar itu ada kingdom sampai yang paling bawah atau paling kecil yaitu ada spesies ya. Nah, yang biasa dipakai ya, ini kalian harus bisa membedakan antara urutan takson pada hewan dengan urutan takson pada tumbuhan. Di sini sebenarnya sama, cuman bedanya hanya di urutan yang kedua ya. Kalau pada hewan setelah kingdom itu pakainya phylum. Kalau pada tumbuhan setelah kingdom pakainya divisi. Jadi kalau pada hewan urutannya dari yang teratas ke yang terbawah, dari yang terbesar ke yang terkecil ada kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Kalau pada tumbuhan itu ada kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Gitu ya. Jadi bedanya hanya di urutan yang kedua. Kalau untuk hewan itu phylum, kalau untuk tumbuhan itu divisi. Ya, ini juga kalian harus ingat betul, harus ketahui dengan baik ya. Nah, contoh untuk membuat tingkatan taksonnya atau urutan taksonnya ya. Di sini kingdomnya yang paling besar ya, itu kelompok plantae atau tumbuhan. Kingdom plantae atau kingdom tumbuhan. Subkingdomnya yaitu ada Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh ya. Superdivisinya ada Spermatophyta atau tumbuhan menghasilkan biji. Kemudian divisinya ada Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kelasnya adalah Liliopsida atau berkeping satu atau monokotil. Subkelasnya ada Comelinidae ya. Ordonya ada Poales, familinya ada Poaceae atau suku rumput-rumputan. Genusnya adalah Oryza dan spesiesnya yang kita kenal sebagai Oryza sativa atau tumbuhan padi ya, yang kita kenal sebagai tumbuhan padi. Nah, itu tadi ya contoh urutan taksonnya dari yang terbesar yaitu kingdomnya sampai yang terkecil yaitu spesiesnya. Dari yang paling tinggi yaitu kingdomnya sampai yang paling rendah yaitu spesiesnya. Ya, sampai di sini paham? Ibu anggap kalian paham ya. Oke, materinya untuk pertemuan hari ini hanya sampai di situ. Kemudian yang perlu kalian kerjakan ada 3 soal ya. Yang pertama, sebutkan tujuan khusus dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang kedua, sebutkan urutan takson untuk hewan dan tumbuhan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ingat, dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Kemudian yang ketiga adalah sebutkan atau buat urutan takson untuk petai Cina, kedelai, dan katak. Ini kalian bisa mencarinya di internet atau literatur lainnya ya. Untuk kelas 7A dan kelas 7B jangan lupa kalian kerjakan kemudian dikumpulkan ke Bu Windy. Kemudian kelas 7C dan 7D kalian kumpulkan ke Bu Meli. Kelas 7E, F, G, H, I nanti dikumpulkan dengan Bu Rita ya. Dikumpulkan ke guru mapelnya masing-masing. Oke, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf ya. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, semoga berhasil.